kasih dalam Tuhan, kita bersyukur kalau pagi hari ini kembali kita akan sama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, saya ingin mengajak untuk kita semua menaikkan satu pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mungkin dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lah Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita sudah sama-sama menaikkan pujian yang berkata, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Pujian ini katakan, walau kadang kita tidak mengerti, tapi kita sebagai orang percaya, sebagai umat-umat pilihan Tuhan, kita harus tetap menantikan janji Tuhan itu terlaksana dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, berbicara tentang menanti atau menunggu itu adalah sebuah pekerjaan yang mungkin tidak membutuhkan tenaga besar, tapi bagi kebanyakan orang merupakan hal yang sulit untuk dilakukan. Kenapa? Karena menunggu boleh dikatakan suatu pekerjaan yang sangat membosankan, menjemukan, membuat rasa jenuh, dan bahkan bisa sangat menguras emosi kita. Orang akan gampang sekali marah, kesal, jengkel, bahkan kecewa ketika harus menunggu sekian lama. Namun yang ditunggu atau dinantikan ternyata tidak kunjung datang. Menunggu memang selalu mewarnai pekerjaan atau perjalanan ya dalam hidup kita sehari-hari.
Beberapa hari yang lalu saya ada baca status di Facebook dan Instagram salah seorang saudara rohani saya. Ya, situ dikatakan bahwa menunggu bukanlah hal membosankan jika disertai dengan sebuah pengharapan. Ya, betul sekali. Menunggu jika tidak ada sesuatu, ya, atau sebuah pengharapan untuk terjadi, memang membuat kita semakin merasa bosan, ya, ada rasa jenuh, bahkan segala bentuk hal-hal negatif yang membuat kita semakin lemah, depresi, bahkan frustasi. Dan sebaliknya, jika kita menunggu sesuatu tapi disertai dengan sebuah pengharapan, ada sebuah kepastian bahwa akan terjadi sesuatu, maka menunggu akan menjadi sebuah pekerjaan atau aktivitas yang membuat kita bersemangat, penuh sukacita. Ada passion, ya. Apa itu passion? Passion itu adalah gairah, hasrat, semangat yang menggebu-gebu, ya, dalam menjalani kehidupan. Ada antusiasan dalam menantikan janji-janji Tuhan. Dengan penuh kesabaran, sekalipun kadang harus melewati yang namanya jalan penderitaan. Tapi saya percaya ketika kita terus menjaga keantusiasan dan gelora ilahi di dalam batin kita, ketika kita terus menunggu, menanti-nantikan Tuhan, ya, maka dalam menjalani hari-hari hidup kita ke depan ini, ya, dipenuhi dengan keantusiasan. Ada semangat yang terus bergelora dalam hidup kita. Dan yang pasti ada sebuah pengharapan, ya, dan ada sebuah keajaiban yang akan kita terima dalam hidup kita. Ya, mari kita membuka Alkitab kita, ya, yang terdapat di dalam Roma pasal yang kelima. Roma pasal yang kelima, ayat yang ke-1, ya, atau ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Kita akan baca sama-sama. Demikian firman Tuhan. Roma pasal 5 ayat yang pertama. Hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat yang kelima, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Rasul Paulus pernah mengingatkan kepada umat-umat Tuhan di Roma, ya, bahwa hidup kita ini telah dibenarkan oleh karena iman kepada Kristus, sehingga kita bisa mengalami hidup dalam damai sejahtera dan beroleh jalan untuk masuk kepada kasih karunia. Nah, di dalam kasih karunia yang Tuhan berikan, maka kita bisa berdiri dan bermegah dalam pengharapan. Itu yang dikatakan dalam Roma. Nah, sehingga kita akan menerima kemuliaan Allah. Tapi perhatikan, Rasul Paulus kembali melanjutkan perkataannya, bahwa kita semua tidak hanya bermegah karena kita akan menerima kemuliaan Allah. Bukan hanya itu saja Rasul Paulus katakan, tapi kita malah bermegah juga dalam apa, saudara? Dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan yang kita alami itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan, firman Tuhan katakan, tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, jadi jelas sekali firman Tuhan katakan bahwa kita telah dibenarkan karena iman kepada Kristus, sehingga kita hidup dalam damai sejahtera dan beroleh jalan masuk kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia kita bisa berdiri dan bermegah dalam pengharapan serta menerima kemuliaan Allah.
Bahkan bukan hanya itu saja, tapi sesungguhnya kita bisa bermegah ya dalam kesengsaraan. Karena kesengsaraan, firman Tuhan katakan, itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Haleluya. Ya, bukan sekedar pengharapan kosong atau istilah sekarang ini disebut dengan PHP, ya. Tapi pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan, karena di dalam pengharapan itu kasih Allah ya telah dicurahkan dalam hati kita oleh siapa, saudara? Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kita bersyukur ya kalau dalam hidup kita Tuhan telah mengingatkan melalui firman-Nya bahwa kita sedang menantikan atau menunggu waktunya Tuhan atas kita. Jadi dalam kita menunggu waktunya Tuhan, ada terkandung ya sebuah pengharapan yang tidak akan percuma atau sia-sia. Oleh karena itu saya percaya pagi hari ini ya, seberapa kita yang menyaksikan firman Tuhan ya, pemberitaan firman pagi hari ini, saya percaya ketika kita terus ya mempercayai firman Tuhan, sekalipun kita harus mengalami kesengsaraan, namun hal itu firman Tuhan katakan akan menimbulkan ketekunan. Ketekunan akan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakan. Dan ketika kita terus menjaga keantusiasan dan gelora ini dalam batin kita, ketika pengharapan ini terus ya menanti, kita menunggu ya waktu Tuhan, maka dalam kita menjalani hari-hari hidup kita, kita akan dipenuhi dengan namanya keantusiasan, semangat, dan gairah ilahi, dengan penuh keyakinan bahwa hari-hari ke depan ini pasti penuh dengan harapan dan keajaiban. Nah, sebagaimana Rasul Paulus katakan bahwa penderitaan atau kesengsaraan yang kita alami saat ini itu akan menghasilkan ketekunan. Ketika kita terus bertekun tanpa pernah berhenti, ya, sekali lagi saya katakan, ketika kita terus ya bertekun tanpa pernah berhenti, maka kita akan melihat ya ada satu kondisi keadaan di mana kita akan menjadi umat-umat yang firman Tuhan katakan tahan uji. Dan ketika kita sudah tahan uji, maka hal itu akan menjadikan kita sebagai umat Tuhan yang selalu hidup dalam pengharapan. Nah, inilah proses yang mau tidak mau harus kita jalani sebagai orang percaya. Jika kita merindukan kemuliaan Tuhan itu dinyatakan atas hidup kita, apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang menanti-nantikan janji Tuhan? Ya. Apa yang harus kita lakukan di hari-hari ini sebagai orang-orang yang menantikan janji-janji Tuhan? Mari kita lihat di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat. Filipi 4 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Dikatakan bersukacitalah. Kapan? Apakah hanya ketika keadaan kita baik atau lalu kita bersukacita, saudara? Firman Tuhan katakan senantiasa, setiap saat, setiap waktu, ya, dalam aspek seluruh kehidupan kita. Setiap saat, setiap waktu, firman Tuhan katakan kita harus bersukacita, baik dalam keadaan baik, baik dalam keadaan yang tidak baik. Itulah yang harus kita lakukan, ya. Jika kita meneliti dan mempelajari mengenai hal bersukacita di dalam Alkitab, banyak sekali ya kita menemukan ada ratusan ayat firman yang menyatakan berbagai alasan yang pada intinya menginstruksikan kepada kita untuk bersukacita. Ya, ada banyak ayat firman yang menulis bersukacita, bersukacita. Nah, ketika kita membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan mengenai hal bersukacita, saya percaya kita akan merasakan adanya yang namanya limpahan kasih Bapa yang terus mengalir memenuhi hati dan hidup kita.
menyadarkan kita bahwa ada begitu banyak alasan untuk bersukacita karena Tuhan berfirman. Dan Roh Kudusnya ya menjadi bukti dari kasih-Nya kepada kita. Karena melalui pekerjaan firman dan Roh, Tuhan membawa kita untuk dapat mewarisi sudut pandang yang Tuhan berikan dalam hidup kita, atau yang saya istilahkan dengan sudut pandang ilahi mengenai segala sesuatu yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Jadi sukacita itu diibaratkan sebagai aliran air sungai yang terus mengalir, yang terus memancar dalam kehidupan kita. Dan air yang mengalir, air yang memancar dengan deras itu, dia akan terus berproses dalam kehidupan kita. Sehingga tidak hanya kita yang mengalami aliran air sungai itu, tetapi orang-orang di sekitar kita pun akan menikmati aliran-aliran air sungai yang mengalir dari kehidupan kita. Makanya kita perlu merenungkan ya firman Tuhan itu dalam hidup kita. Ketika kita merenungkan ayat-ayat firman yang menyatakan betapa kita harus bersukacita ketika kita menghadapi berbagai tantangan ya dan pencobaan, Roh Kudus membawa kita untuk terus merenung dan menyadari bahwa Tuhan tidak pernah panik. Ya, sekali saya katakan bahwa Tuhan tidak pernah panik. Dia melihat musuh mungkin merancangkan segala kejahatan atas hidup kita, tapi Tuhan tidak pernah goyah. Ya, Dia melihat kehidupan kita, bahkan Dia siap untuk menolong kita. Kita lihat saja bagaimana kehidupan Yusuf, ya, kehidupan Musa, Daud, bahkan Yesus sendiri. Yusuf dibenci, bahkan dibuang oleh kakak-kakaknya. Musa seharusnya menjadi salah satu dari bayi laki-laki yang dibunuh di zamannya. Daud adalah anak yang tertolak, ya, tidak diakui oleh orang tuanya. Tetapi kebencian dan kejahatan kakak-kakak Yusuf, perintah untuk membunuh setiap bayi-bayi di zaman Musa, penolakan dan rancangan jahat orang tua terhadap Daud, perlawanan, penangkapan, sampai penyalipan terhadap Yesus. Semua hal tersebut tidak pernah menggagalkan rencana dan rancangan Tuhan. Justru ketika situasi dan kondisi seakan-akan terlihat tidak berpihak kepada orang-orang pilihan Tuhan, nah di situ kita akan melihat, di situ kita bisa melihat dan membuktikan kemahakuasaan Allah kita. Kita melihat bahwa Dia tetaplah terlebih besar dari segala-galanya. Amin. Ya, saya percaya kita mengamenkan hal ini. Allah kita tetaplah lebih besar dari segalanya. Dia tetaplah Allah yang berdaulat, yang mengatur dan menentukan segala sesuatu. Dia pun tidak pernah panik ketika melihat musuh merancangkan hal yang buruk atas kita. Saudara nanti bisa baca sendiri di dalam Mazmur 2 ayat yang keempat. Di situ ditulis bagaimana Tuhan menertawakan setiap rancangan orang-orang jahat, ya, setiap musuh. Rancangan Tuhan tidak akan pernah gagal karena situasi dan kondisi yang ada. Justru ketika ada situasi dan kondisi yang negatif, disitulah betapa dahsyatnya kebesaran dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan atas hidup orang-orang percaya. Nah, saya semakin memahami mengapa kita dapat bersukacita dalam pengharapan. Karena selalu ada pengharapan, ya, di dalam Tuhan yang tidak akan pernah mengecewakan. Tadi kita sudah baca di dalam Roma pasal yang kelima. Mengapa kita bisa bersukacita dalam pengharapan? Karena selalu ada pengharapan. Ya, ini bukan pengharapan dari manusia, bukan pengharapan dari siapapun, tapi pengharapan yang tidak mengecewakan dari Tuhan sendiri. Ada kepastian bahwa kita akan selalu aman dan pasti berkemenangan di dalam Dia. Nah, Tuhan adalah ahlinya dalam mengubahkan kekacauan. Apapun kekacauan dalam hidup kita menjadi sebuah pesan tersendiri yang bisa kita alami. Mengubahkan ujian yang kita hadapi menjadi kesaksian. Mengubahkan pencobaan menjadi kemenangan. Dan mengubahkan seorang pecundang menjadi pemenang. Bahkan firman Tuhan katakan bahwa kita lebih dari pemenang.
Sukacita yang Dia sediakan, sukacita yang Tuhan berikan bagi kita adalah hal yang jauh lebih besar dan jauh lebih berkuasa dibandingkan berbagai duka yang ada di dunia ini. Tuhan akan memakai kita ketika kita terus bersukacita. Untuk apa? Mengalirkan kehidupan bagi dunia yang sedang terus dicengkram oleh berbagai duka. Itu sebabnya sekali firman Tuhan katakan, bersukacitalah di dalam Tuhan dan bersukacitalah karena Tuhan. Saya percaya jika di hari-hari ini kita terus bertekun dalam doa, ya, kita selalu ada rasa haus dan lapar akan firman Tuhan, maka sukacita surga akan terus memenuhi hidup kita. Sukacita surga akan terus mengalir, memancar dalam kehidupan kita. Kita lihat kembali ya di dalam firman Tuhan. Kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-8. Roma 8 ayat yang ke-18 sampai ke-26. Saya tidak akan membacakan semuanya. Nanti saudara bisa catat saja dan nanti bisa direnungkan kembali. Roma 8 ayat 18 sampai 26, di situ Rasul Paulus mengatakan bahwa penderitaan zaman sekarang ini ya itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan diterima kelak. Ya. Rasul Paulus berkata bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima kelak ketika kita menghampiri tahta kemuliaan Tuhan. Ya. Semua makhluk, firman Tuhan katakan, sedang menantikan janji-janji Tuhan itu dinyatakan, dengan sangat rindu menantikan apa yang diharapkan. Dan di dalam penantian itu dikatakan bahwa segala makhluk, ya, dikatakan bahwa segala makhluk, berarti bukan hanya manusia, bukan manusia saja kan? Nah, semua sama-sama mengeluh dan sama-sama seperti sakit bersalin. Itu firman Tuhan katakan. Karena apa? Karena mereka mengharapkan sesuatu yang tidak dilihat dan menantikan semua itu dengan tekun. Mari kita baca di dalam Roma 8 ayat yang ke-26. Roma 8 ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Di ayat yang kedua dikatakan ya bahwa Roh itu membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri ya berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan. Yesus ya melalui Roh Kudusnya. Roh Kudus diutus oleh Bapa untuk apa? Membantu dan menolong kita. Ini berbicara tentang Roh Kudus. Ya, Roh Bapa. Roh yang diutus, yang dijanjikan oleh Bapa kepada kita. Kita diingatkan kembali ya bahwa di masa-masa ini, kalau tidak salah ya 4 hari lagi kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Selama 40 hari Yesus menampakkan diri kepada murid-murid supaya mereka semua percaya dan untuk membuktikan bahwa Dia telah bangkit dari kematian. Sebelum kenaikannya ke surga, dipermuliakan di sebelah kanan Bapa yang menjadi Imam Besar Agung dan sekaligus menjadi Raja segala raja. Yesus telah berpesan kepada murid-muridnya untuk apa saudara? Menunggu, bertekun di dalam doa. Mereka menunggu di loteng Yerusalem sampai ya mereka diperlengkapi dengan kuasa kerajaan. Kuasa yang berasal dari tempat yang maha tinggi, dari ruang tahta itu sendiri. Sebelum Yesus naik ke surga, Dia berkata bahwa Dia akan mengirimkan kepada kita apa yang dijanjikan oleh Bapa. Mari kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-49. Lukas 24 ayat yang ke-49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi.
Di situ diceritakan ya, ketika Yesus di detik-detik terakhir, di hari-hari terakhir bersama murid-murid, sebelum dia naik ke surga, dia berkata bahwa dia akan mengirimkan kepada kita yang dijanjikan oleh Bapa, yaitu Roh Kudus. Tetapi syaratnya apa, saudara? Firman Tuhan katakan, kamu harus tinggal di dalam kota Yerusalem sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kemudian ditegaskan kembali dalam Kisah Rasul, ya, pasal 1 ayat yang keempat, ayat yang ke-8 juga ayat yang ke-14. Ya, di situ diceritakan ketika Yesus makan bersama murid-murid, dia melarang. Kalau di dalam terjemahan yang lain dalam bahasa Inggris itu dikatakan melarang itu commanded atau apa? Memerintahkan. Ya, Yesus memerintahkan agar mereka tidak meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa, yaitu menerima kuasa dan pencurahan Roh Kudus yang akan mereka terima dalam hidup mereka. Mereka semua, ya, firman Tuhan katakan, setiap hari bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan penuh kesetiaan. Mereka terus menunggu, menantikan janji Bapa untuk tidak meninggalkan Yerusalem. Oh, sungguh luar biasa, saudara. Tuhan menginginkan mereka untuk menunggu, menantikan janji Bapa. Tidak hanya sekedar menunggu dan berdiam diri, saudara, tidak. Tapi mereka menunggu, menantikan janji Bapa. Apa yang mereka lakukan? Mereka bersehati dan bertekun di dalam doa dengan penuh kesetiaan, dengan penuh keantusiasan, ya. Kalau boleh saya katakan, dengan ada sebuah passion yang menggebu-gebu dalam hidup mereka. Sehingga apa? Mereka melakukan hal ini. Dua hal yang Yesus kehendaki atas hidup mereka, yaitu menunggu dan tidak meninggalkan Yerusalem. Ada beberapa orang, saudara, yang ada di loteng Yerusalem. Ada beberapa orang yang menyaksikan ketika Yesus naik ke surga. Ya. Dan ada beberapa orang yang menyaksikan pencurahan Roh Kudus. Ketika Yesus naik ke surga, ada kurang lebih, firman Tuhan katakan, 500 orang yang menyaksikan Yesus naik ke surga. Tetapi ketika pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem, ada berapa, saudara? Ya, cuma 120 orang yang masih tetap tinggal setia untuk berkumpul. Mereka berdoa menantikan janji Tuhan, tidak sampai seperempatnya. Lalu yang lain kemana? Bukan tidak mungkin, ya. Dari 500 orang itu ada yang menyangkali Yesus, bahkan ikut menyalibkan Yesus. Tetapi kita melihat ketika janji Bapa dipenuhi di loteng Yerusalem, dan mereka yang dengan setia menerima pencurahan Roh Kudus, mereka tidak hanya sekedar dipenuhi oleh Roh Kudus dan berkata-kata dalam bahasa yang lain atau yang kita kenal dengan bahasa roh. Tapi ketika Roh Kudus dicurahkan, saat itu juga mereka mengalami kuasa dan tanda-tanda heran. Ya, ada tanda-tanda ajaib dan mujizat yang mereka alami secara nyata. Tidak hanya sampai di situ saja, pencurahan Roh Kudus yang mereka alami dalam hidup mereka itu juga menjamah orang-orang lain di sekitarnya. Sehingga orang-orang yang pada awalnya menolak dan tidak percaya, akhirnya mereka cuma bisa melongo. Mereka terbelalak. Wow, mungkin seperti mimpi yang mereka tidak percaya. Bahkan mereka yang awalnya tidak percaya akhirnya mengakui dan bahkan menyesal, karena mereka tidak terhisap dan terhubung dalam dimensi kerajaan surga. Nah, sehingga dengan hati yang terharu, ya, dengan hati yang teriris-iris, firman Tuhan katakan, mereka bertanya kepada murid-murid, apa yang harus kami perbuat? Saudara yang kasih dalam Tuhan, menunggu memang membosankan. 120 orang yang tetap setia dan tekun berharap akan pengenapan janji Bapa. Akhirnya mereka menerima janji-janji itu. Bagaimana dengan kita sebagai umat utusan Tuhan di hari-hari ini? Roh Kudus sudah dicurahkan lebih dari 2000 tahun yang lalu. Roh Kudus ada di dalam hidup kita.
Roh Kudus tidak ada di luar kita. Tapi ketika kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kita, maka Roh Kudus itu sudah ada dalam hidup kita. Dia bergerak dan berjalan bersama-sama dengan kita. Roh Kuduslah ya yang bisa menolong kita, karena Dia adalah Roh penolong yang diutus Bapa. Roh Kuduslah yang bisa menghibur kita, karena Dia Roh penghibur yang diutus oleh Bapa. Dan Roh Kuduslah yang memberikan kepada kita sukacita dan damai sejahtera, di mana semua kita ya di hari-hari ini sangat membutuhkan yang namanya damai sejahtera, sukacita. Firman Tuhan katakan hanya Roh Kudus yang memberikan semua itu. Tapi firman Tuhan katakan ya dalam hidup kita, firman Tuhan pagi hari berbicara kepada kita semua. Jangan tinggalkan Yerusalem. Jangan tinggalkan persekutuan kita dengan Tuhan. Jangan tinggalkan persekutuan kita dengan sesama orang-orang percaya, dengan keluarga kita di hari-hari ini. Tetaplah bertekun. Tunggu dan nantikanlah aku, kata Tuhan, sampai aku menggenapi janji-janjiku. Karena aku adalah Allah yang setia dan adil. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Karena aku adalah penolong. Jangan takut, kata Tuhan. Berdiam dirilah di hadapanku dan nantikanlah aku. Oh haleluya. Ketika kita terus memiliki pola pikir, gaya hidup, sikap hati, bahkan dasar keyakinan kita terus diselaraskan akan firman Tuhan, serta selalu memiliki hati yang lembut, mudah dibentuk, mudah diajar, dan mau dirubah, maka saya percaya selalu ada dalam hidup kita seperti sebuah pujian yang katakan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir menutup mata, kita harus tetap menanti janji-janji Tuhan. Sampai kapan kita menunggu janji Tuhan? Pujian ini begitu indah. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia. Bisakah kita mempertahankan kesetiaan ini di hari-hari yang penuh dengan kekelaman, di hari-hari yang sepertinya tidak ada pengharapan? Kita menantikan sesuatu, hal terjadi. Bangsa kita, negara kita, seluruh dunia sedang menanti-nantikan satu keadaan pemulihan dari yang namanya wabah dan virus corona atau COVID-19. Sampai kapan? Tetapi saya percaya, kita sebagai orang-orang percaya, ya sebagai umat-umat Tuhan, seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kita terus bertekun di dalam Dia, kita terus memiliki pengharapan yang sungguh kepada Tuhan, sampai akhir menutup mata. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Tuhan. Kita tidak tahu apakah kita bisa terbebas dari wabah virus ini. Tidak ada satu orang pun yang tahu. Tapi satu hal yang saya percaya dan kita semua harus yakin, bahwa apapun yang terjadi atas hidup kita, ketika kita harus memiliki pengharapan di dalam Tuhan, kita selalu siap di dalam Dia. Haleluya. Ya. Mari biar kita terus memiliki pengharapan di dalam hidup kita. Saya terus mendorong untuk kita semua di hari-hari ini untuk terus berdoa, memperkatakan firman dan mendeklarasikannya dalam hidup kita, sehingga itu akan membangkitkan manusia rohani kita. Bukan hanya sekedar kata-kata kosong,
Bukan hanya sekedar kita membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, selesai dan tanpa pengertian apa-apa. Tapi ketika kita membaca firman Tuhan, kita renungkan. Setelah kita renungkan, kita yakini dan kita perkatakan di dalam doa kita perkatakan, ya, sebagai sebuah deklarasi. Kalau ada satu ayat yang itu mungkin menguatkan kita doakan, kita berdoa, aku yakin Tuhan, aku percaya Tuhan, firman-Mu iya dan amin. Engkau akan menggenapi semua janji-janji-Mu Tuhan atas hidup kami. Kita perkatakan itu sehingga apa? Itu akan membangun manusia rohani di dalam hidup kita. Pagi hari ini saya ingin kita semua, ya, dengan penuh passion, dengan penuh gelora, dengan penuh keantusiasan, mari saya ingin kita sama-sama mengatakan dalam doa kita. Ya, saya ingin kita memperkatakan ayat firman sebagai deklarasi kita. Mari ikutin saya. Aku percaya Tuhan bahwa orang yang menanti-nantikan Engkau selalu mendapatkan kekuatan baru. Kami seperti burung Raja Wali yang naik terbang, melintasi semua badai dalam hidup ini. Dengan kekuatan sayap-Mu, kami akan terus naik dan kami akan terus berlari. Kami tidak pernah letih ketika kami berlari. Kami berjalan tidak menjadi lelah. Sekalipun kami harus melintasi lembah bakar, tapi kami akan membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim diselubungi dengan berkat. Kami akan terus berjalan makin lama makin kuat. Dari kekuatan kepada kekuatan, dari kemuliaan kepada kemuliaan, sehingga kami bisa bertemu dengan Engkau di Sion. Haleluya. Terjadilah di dalam hidup kita, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa yang penuh dengan kasih, Bapa yang penuh dengan kemuliaan, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, untuk kasih dan anugerah-Mu atas hidup kami, untuk kekuatan, kesehatan, untuk hari yang baru yang Kau sudah berikan dalam hidup kami. Inilah syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami sudah merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu pagi hari ini tidak hanya sebagai sekedar makanan rohani bagi kami, tapi kami percaya firman-Mu pagi hari ini akan menjadi benih yang terus bertumbuh, benih yang terus kuat dalam hidup kami, dan benih yang akan terus menghasilkan buah-buah kebenaran-Mu Tuhan, sehingga kami bisa seperti firman Tuhan yang pagi hari ini kami dengar. Sekalipun ada begitu banyak hal yang harus kami hadapi di hari-hari ini, tapi kami percaya ketika kami menanti-nantikan Engkau, ketika kami menunggu janji-janji-Mu Tuhan, kami percaya pengharapan itu selalu ada dalam hidup kami. Bahkan firman-Mu katakan, pengharapan itu tidak pernah mengecewakan, karena Engkau Tuhan bersama dengan kami. Apapun terjadi atas hidup kami, kondisi apapun yang kami alami di hari-hari ini, itu tidak akan pernah bisa menggoyahkan, menggoncangkan, bahkan menjatuhkan pengharapan kami di hadapan Engkau. Tapi itu akan terus membuat kami Tuhan bagaikan emas murni yang terus Engkau proses dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga benar-benar Tuhan kami memiliki hati yang terus mengasihi akan Engkau, menanti janji-Mu Tuhan sampai waktu-Mu tergenapi. Kami ingin terus menjadi umat-umat-Mu di hari-hari ini yang terus peka dengan suara-Mu Tuhan. Biar Engkau terus berbicara dalam hidup kami melalui firman-Mu. Ada kehausan dan kelaparan akan firman-Mu atas hidup kami. Ada kehausan dan kelaparan akan hadirat-Mu Tuhan, sehingga benar-benar kami terus merasakan realita kehadiran-Mu dalam hidup kami, sehingga damai, sejahtera, sukacita yang Roh Kudus kerjakan dalam hidup kami terus bertambah-tambah atas kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur karena selalu ada pengharapan dalam hidup orang-orang yang mengandalkan akan Engkau. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi masyarakat Indonesia, bagi seluruh keadaan dan kondisi yang saat ini sedang terjadi. Bapa, kami percaya Engkau adalah Allah yang berdaulat. Engkau Allah yang maha kuasa.
Dan apapun yang terjadi itu masih ada di bawah kuat kuasa-Mu Tuhan. Engkau yang mengontrol semua peristiwa yang terjadi atas hidup kami di hari-hari ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang akan terus memberikan kekuatan kepada pemerintah kami. Berikan hikmat-Mu atas mereka semua. Berikan kekuatan secara jasmani, secara fisik, secara mental Tuhan, di dalam mereka menghadapi kondisi keadaan saat ini. Sehingga semua pemerintah kami boleh bersatu, dari pusat sampai ke daerah. Mereka menyatukan hati mereka Tuhan, visi misi mereka untuk menyelamatkan bangsa ini Tuhan, untuk terus menekan ya Tuhan pandemi COVID-19 ini Tuhan. Sehingga benar-benar Tuhan dengan kesatuan hati mereka melayani masyarakat Indonesia. Dan masyarakat Indonesia pun Tuhan, di hari-hari ini Engkau berikan kesadaran yang penuh Tuhan, agar masyarakat Indonesia juga bisa bekerja sama dengan pemerintah, saling ada sinergi satu dengan yang lain Bapa, sehingga kami bisa melihat Tuhan ada kesehatian, kekompakan Tuhan dalam menghadapi pandemi virus COVID-19 ini Bapa, sehingga hal ini tidak akan terus berlanjut Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, ketika waktu tiba Tuhan, Engkau yang menentukan. Dan kami percaya Tuhan, waktu-Mu adalah waktu yang terbaik bagi kami. Biar damai, sejahtera, sukacita Allah terus melingkupi kehidupan kami sebagai bangsa, sebagai masyarakat Indonesia, sehingga kami boleh menikmati kasih anugerah-Mu di tengah segala kesulitan dan kesukaran ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa bagi umat-umat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu yang menyaksikan akan firman-Mu pagi hari ini Bapa. Engkau memberkati kami semua Tuhan. Berikan kami kekuatan senantiasa ya Tuhan, agar kami terus berjaga-jaga dalam hidup kami. Kami berjaga-jaga dan terus kami bertekun di dalam doa, seperti ketika Engkau memerintahkan murid-murid Tuhan untuk mereka dengan setia menunggu di loteng Yerusalem. Hanya 10 hari Tuhan Engkau memerintahkan kepada mereka Tuhan untuk menantikan janji-Mu. Biar itu juga terjadi bagi kami sebagai gereja-Mu Tuhan. Kami menantikan pencurahan Roh Kudus sekali lagi atas hidup kami, karena kami percaya ketika pencurahan Roh Kudus terjadi atas kami Tuhan, kami akan melihat kemuliaan-Mu semakin dinyatakan. Kemenangan demi kemenangan kami raih. Oh Tuhan, kami akan melihat kemuliaan-Mu terus dinyatakan atas gereja-Mu, sehingga kami semua boleh terus kuat di dalam Engkau Tuhan. Dan ketika Engkau datang pada kali yang kedua, kami semua boleh terangkat untuk menikmati kehidupan yang kekal bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Segala hormat, puji dan syukur kemudian bagi Bapa di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.